Terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik video ini. Aku doain supaya setiap kali kalian nontonin video aku, satu harapan yang kalian harapkan bisa terwujud di tahun ini. Setuju? Setuju? Amin. Oke, kali ini gue bakal membawakan alur cerita dari film The Ascent 2019. Film ini mengkisahkan tentang sekelompok orang bayaran yang ditugaskan untuk mencari intel. Scene awal memperlihatkan beberapa orang militer yang sedang berada di camp mereka. Sekelompok orang datang menyerang camp militer tersebut. Semua dilibas habis, tak ada yang tersisa. Kelompok itu berjumlah 5 orang. 2 orang cewek, 2 orang cowok berkulit putih, serta 1 cowok berkulit hitam. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu tokoh-tokohnya. Ini Staunton, pemimpin dari kelompok ini. Ini Clark. Ini Nolan. Pria ini adalah Ford. Dan ini Garrett. Oke, lanjut. Staunton mulai membagi tugas. Clark dan Ford mendapat tugas menyisir tenda. Nolan mendapat tugas untuk mengecek truk. Garrett mendapat tugas untuk memastikan bahwa semua telah aman. Di tengah pencarian, Clark dan Ford menemukan seseorang cewek yang sedang terikat di dalam tenda dengan 2 penjaga yang telah tewas di dalamnya. Ketika Ford sedang mencoba untuk membebaskan wanita itu, tiba-tiba wanita itu menggigit jari Ford hingga putus. Wanita itu pun dibawa keluar dari tendanya. Dan kemudian wanita itu ditanya, siapa dia? Wanita itu cuma diam. Tapi tiba-tiba wanita itu berkata dalam bahasa ibu dan hanya Clark yang mampu mengartikannya. Wanita itu mengatakan, jangan turun. Jangan turun. Oke. Staunton yang berpegang teguh pada perintah. Ia pun menyuruh Clark untuk menghabisi wanita itu. Dan wanita itu pun mati. Kelima orang tadi telah siap untuk bergerak kembali. Mereka bergerak untuk menghampiri jemputan mereka. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah keluarga yang sedang dibunuh oleh salah satu dari tentara militer. Entah apa tujuannya, gue juga gak tahu. Suara helikopter telah terdengar. Mereka pun segera menghampiri dan menaiki helikopter itu. Dan lengkap sudah sekelompok orang bayaran tadi. Mereka berjumlah 9 orang. Lalu ditambah Buxton, Harris, Walker, dan Ryan. Selesai mereka turun dari helikopter, mereka menuju pada sebuah gedung. Clark merasakan hawa-hawa yang tak enak setelah membunuh cewek tadi. Mereka bersembilan sedang menunggu lift. Tetapi tiba-tiba liftnya rusak. Mau tak mau mereka harus menggunakan anak tangga. Satu persatu lantai mereka naiki. Tiba-tiba terdengar alarm darurat yang berbunyi di gedung itu. Dan disinilah kisah akan dimulai. Oke, terlihat arwah cewek yang sedang bergentayangan. Tepatnya cewek yang telah dibunuh tadi. Seru juga nih film. Film action loh, tapi ada campuran horor gitu. Wah. Oke, lanjut. Staunton memerintahkan salah satu dari anak buahnya untuk turun ke bawah maksudnya. Dan Buxton menawarkan dirinya untuk turun mengecek. Saat Buxton ada di bawah, tiba-tiba hantu itu mencoba membunuh Buxton. Buxton mencoba sekuat mungkin agar bisa terselamatkan. Buxton memerintahkan teman-temannya untuk lari. Kedelapan orang itu pun lari. Namun sayang, Buxton tidak bisa terselamatkan. Saat kedelapan orang tadi harus menaiki tangga, mereka menemukan pintu menuju jalan keluar. Tapi saat Staunton mencoba masuk, diikuti oleh Clark. Wow. Pintu ke masa lalu. Ya, pintu masa lalu. Kayak pintu Doraemon gitu. Staunton dan Clark pun memutuskan untuk kembali ke dalam gedung tadi. Ryan yang mulai berpikir ada yang tak beres.
Ryan pun memutuskan untuk turun sendiri untuk keluar. Tapi seperti kejadian yang dialami oleh Buxton, Ryan pun juga ikut mati terbunuh. 7 orang tersisa. Mereka semua mulai menyadari adanya keterkaitan dengan pesan wanita yang telah terbunuh tadi, yaitu jangan turun. Serta mereka juga mempercayai bahwa ketika alarm keamanan berbunyi, mereka harus segera bergerak ke atas. Atau kalau tidak, arwah itu akan mencoba membunuh mereka. Ketujuh orang yang tersisa itu pun bergerak ke lantai atas. Mereka pun kembali menemukan pintu untuk ke masa lalu. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam pintu itu. Mereka berdiskusi hingga mereka memutuskan untuk 5 orang masuk sedangkan 2 orang berjaga di luar. 5 orang masuk sedangkan 2 orang yang berjaga adalah 2 cewek, yaitu Walker dan Nolan. Tiba-tiba alarm di gedung awal itu kembali berbunyi dan kali ini Walker yang terbunuh. Nolan shock karena Nolan menyaksikan kematian Walker di depan matanya sendiri. Wow, pedih ya. 5 orang tadi telah kembali dan sekarang tersisa 6 orang. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka menuju ke lantai yang lebih atas. Mereka pun berhenti lagi setelah perjalanan naik-naik tangga. Mereka pun bertanya kepada Staunton apa rencana sang kapten selanjutnya. Dan terjadilah aksi saling menyalah-nyalahkan. Staunton pun memerintahkan Garrett untuk membantu Nolan naik ke atas terlebih dahulu karena kaki Nolan yang cedera. Tersisa 4 orang yang masih berada di bawah. Terlihat Clark, Harris, dan juga Ford yang mencoba untuk membunuh Staunton. Staunton pun mati di tangan Harris, namun Harris juga terluka parah. Tiba-tiba alarm berbunyi. Clark, Harris, dan juga Ford harus segera naik ke lantai atas. Namun Harris mengatakan agar meninggalkan dirinya saja. Clark dan Ford pun menuruti. Sebelum Clark dan Ford pergi, ia memberikan pistol kepada Harris. Dan Harris pun mati, bunuh diri. Tersisa 4 orang sekarang. Mereka berempat harus segera menyelesaikan misteri ini. Mereka pun kembali memasuki pintu masa lalu. Mereka telah menyusun rencana, di mana rencana itu dijalankan oleh Ford. Rencananya yaitu menyelamatkan wanita misterius terlebih dahulu sebelum terjadinya keributan baku tembak. Ford telah berusaha menyelamatkan, namun waktu yang tidak bersahabat membuat Ford mau tidak mau harus meninggalkan wanita itu. Dan terjadilah keributan dan Ford berada di tengah-tengahnya. Ketika Ford mencoba untuk melarikan diri, tiba-tiba Ford mendapat tembakan dan itu membuat Ford kesulitan untuk kembali ke gedung tadi, ke portal gedung tadi. Hingga akhirnya Ford telah kembali. Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi kejadian yang dialamin 4 orang tadi itu berkaitan dengan adegan di awal scene. Jadi 4 orang ini itu kayak punya tugas buat kayak mengubah masa depan gitulah. Ya sejenis time traveler mungkin. Bingung gue jelasin mau gimana. Buat kalian yang ngerti, buat kalian yang bisa jelasin, silahkan komen di bawah, nanti gue pin, oke? Oke, lanjut. Di mana terlihat Clark yang mencoba mengambil paksa peluru yang tertancap di tubuh Ford. Gila, pakai tang bro. Peluru berhasil dikeluarkan dan lo tahu apa yang dilakukan Clark setelahnya? Lukanya dilem. Ya, lukanya dilem dong. Alarm berbunyi. Mereka berempat pun naik ke atas lagi. Mereka pun mencoba menyusun rencana lain, yaitu dengan pergi secara langsung di tempat pendaratan penjemputan yang menggunakan helikopter.
Tapi saat mereka masuk ke dalam helikopter, mereka seolah-olah kayak terlempar kembali gitu ke tempat awal, yaitu ke tangga gedung tadi. Dan di sini Ford menghembuskan nafas terakhir. Udah makin habis coy. Terlihat mereka sedang mulainya putus asa. Yah, gimana gak putus asa coba? Alarm kembali berbunyi. Mereka pun kembali melanjutkan untuk naik ke atas kembali. Garrett pun mengusulkan ide barunya dengan memaksa orang masa depan agar tidak menembak mati wanita misterius itu. Mereka pun melaksanakan aksinya. Garrett menyandra Nolan masa depan agar orang-orang di masa depan yang lain mau mengikuti perintah Garrett. Tapi semua kacau ketika Staunton masa depan maksudnya tetap menembak wanita itu. Dan mereka pun harus kembali ke tempat awal. Terlihat Nolan yang benar-benar mulai muak dengan semua ini. Tapi Clark dan Garrett tetap membangun kepercayaan yang tinggi kepada Nolan. Mereka pun mencoba dan terus mencoba hingga musim berganti salju. Wow, lama juga ya. Tetapi tetap tak ada titik terang dari permasalahan itu. Terlihat Nolan yang mulai benar-benar putus asa kali ini. Nolan pun mengeluarkan bom dari pakaiannya. Ia ingat, ia pernah mengambil satu bom saat di scene awal. Alarm pun berbunyi. Clark dan Garrett naik ke atas. Tapi tidak untuk Nolan. Tiba-tiba Nolan menarik pengunci dari granat itu dan boom. Nolan pun mati. Tersisa 2 orang sekarang. Mereka pun menyadari bahwa mereka tidak boleh membiarkan warga sipil itu dibunuh. Dan terjadilah baku tembak antara masa depan dan masa lalu. Woi, keren. Wanita misterius itu berhasil diselamatkan. Terlihat Staunton yang mencoba melawan Clark dari masa lalu. Tapi tiba-tiba Clark pun segera membawa wanita misterius tadi pergi. Beralih di scene pembunuhan satu keluarga tadi. Anak dan suami telah terbunuh. Tapi saat tentara itu mau membunuh sang istri, tiba-tiba Garrett dari masa lalu menggagalkan aksi tentara itu. Dan ibu itu pun berhasil diselamatkan. Ya, Garrett pun membawa sang ibu masuk ke dalam helikopter. Setelah Garrett meyakinkan teman-temannya dari masa depannya agar mengikuti perintahnya, ia pun segera pergi untuk mencari Clark. Tapi di sisi lain, teman-teman dari masa depan tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Clark masa lalu. Atau ya, gitulah ya. Sedangkan kondisi Clark dari masa depan tengah sekarat. Saat wanita misterius tadi sudah berhasil diselamatkan, tiba-tiba muncul Staunton yang ternyata masih hidup. Wow, masih hidup ternyata. Clark hampir kalah, namun untungnya ada Garrett dari masa lalu yang ikut membantu Clark. Staunton pun mati. Terlihat Clark dan Garrett yang sudah tak kuasa menahan rasa sakit. Ia pun memerintahkan teman-temannya dari masa depan untuk melanjutkan perjalanannya saja dan meninggalkan mereka berdua. Clark dari masa lalu telah mati. Sedangkan Clark dari masa depan berhasil selamat dan sedang terlihat memasuki portal gedung tadi. Garrett dari masa lalu pun telah mati, tapi Garrett dari masa depan masih hidup. Di scene akhir terlihat 7 orang yang sedang masuk ke gedung itu. Dan terjadilah. Anjir, makin bingung gua dong. Dah, film selesai. Bye. Oke, sekian dulu video yang kalian tonton kali ini.
Jangan lupa like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, komen di bawah video apa yang akan aku buat selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Oke, bye.